Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel gue ya. Di kali ini gue pengen melanjutkan pembahasan mengenai preview semifinal Olimpiade 2020 cabang sepak bola. Kalau kemarin gue udah kasih preview di Women's Football semifinal, sekarang gue pengen bahas di men's football ya. Jadi semifinal di men's football Olimpiade Tokyo 2020 ini mempertemukan yang pertama ada Meksiko yang akan bertemu Brazil, dilanjutkan nanti jam juga nanti yang kedua ada pertandingan antara tuan rumah Jepang melawan Spanyol ya. Jadi di ini mungkin di pertandingan pertama aja dulu ya, di pertandingan Meksiko melawan Brazil. Jadi Meksiko ini mereka lolos sebagai run up grup A di bawah Jepang dengan mengantongi dua kemenangan dan satu kali kekalahan. Dua kemenangan didapat dengan mengalahkan Prancis ya, salah satu favorit juara sebenarnya, favorit meraih medali emas dengan skor yang sangat telak 4-1. Kemudian mereka berhasil mengalahkan di pertandingan kedua, mereka kalah untuk rumah Jepang dengan skor tipis 2-1, dan pertandingan ketiga mereka menang secara meyakinkan melawan Afrika Selatan ya dengan skor 3-0. Dan di perempat final ketika mereka menghadapi Korea Selatan ini yang cukup bombastis ya. Dalam 90 menit mereka berhasil menang 6-3, mereka berhasil mencetak 6 gol tapi kebobolan 3 gol. Jadi kalau di total sebelum semifinal ini mereka bermain 4 kali dengan mencetak 14 gol ya. Ini cukup banyak untuk torehan satu turnamen olimpiade di pria. Tapi juga kebobolan 6 ya, kebobolan 6 gol. Di mana 3 ini dapat dari Korea Selatan kemarin. Meksiko sendiri mereka datang dengan skuad yang cukup ini ya, cukup bisa dibilang skuad terbaik, karena pemain muda mereka yang sudah mendapat pengalaman di timnas senior itu semua dipanggil, termasuk pemain yang kemarin di kualifikasi ya, di mana mereka bisa menjadi juara. Itu contohnya ada di Golaines, kemudian ada Uriel Antuna, ada Sebastian Cordova yang menjadi top skor di kualifikasi Olimpiade, dan juga ada pemain terbaik di kualifikasi Olimpiade yang kemarin itu Alexis Vega. Masih ada juga Roberto Alvarado, Jesus Angulo, dan banyak sekali pemain muda potensial ya dari Meksiko, ditambah 3 pemain senior, itu ada Henry Martin, Luis Romo, dan yang paling diandalkan nih ada kiper senior yang berusia 36 tahun langganan masuk timnas bernama Guillermo Ochoa ya. Ini bisa dibilang kiper terbaik Meksiko saat ini, memilih bergabung dengan skuad Olimpiade. Ya hasilnya tidak terlalu mengecewakan ya, di mana mereka bisa mencetak 14 gol dan bisa menorehkan satu kali clean sheet. Ini akan melawan Brazil ya. Brazil ini juga salah satu favorit juara yang masih bertahan. Mereka di grup D. Kalau tadi Meksiko di grup A ya, karena Meksiko di grup D, di Brazil di grup D. Mereka berhasil meraih 2 kemenangan dan satu kali hasil imbang ya. Di pertandingan pertama mereka mengalahkan Jerman, salah satu favorit juara yang juga sudah tersingkir juga, dengan skor 4-2, di mana Richarlison mencetak hat-trick. Kemudian pertandingan kedua melawan Pantai Gading mereka bermain imbang tanpa gol 0-0, dan juga di pertandingan ketiga mereka melawan Arab Saudi mereka berhasil menang 3-1, di mana Richarlison mencetak 2 gol, dan saat ini Richarlison sekarang menjadi top skor ya dengan 5 gol. Di perempat final sendiri mereka berhasil mengalahkan Mesir dengan skor tipis aja 1-0, itu lewat gol dari Mateus Cunha, pemain yang sekarang main di Hertha Berlin. Brazil ini juga bisa dibilang Brazil ini adalah salah satu tim yang paling konsisten ya sepanjang pergelaran ini. Mereka bermain sangat nyaman. Mereka tahu bahwa posisi mereka adalah sebagai favorit juara dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. uh, Bali sendiri juga di Bali ini membawa skuad yang bisa dibilang cukup apa ya istilahnya, cukup kompetitif lah ya untuk ukuran
Olimpiade mereka membawa Richarlison tadi yang udah gue bilang dari top skor, kemudian ada Bruno Guimaraes yang main di Olympique Lyon, kemudian juga ada Anthony yang main di Ajax, ada Paulinho yang main di Bayer Leverkusen, Mateus Cunha juga bilang main di Hertha Berlin, ada Malcolm juga main di Zenit, kemudian 3 pemain seniornya ada kiper Santos yang main untuk Atletico Paranaense ya kalau nggak salah ya, kemudian ada Diego Carlos yang main di Sevilla, dan yang paling mungkin ini bisa dibilang ini paling mengejutkan ya, mereka masih membawa back senior bernama Dani Alves yang sekarang bisa 38 tahun. Ini mungkin bisa dibilang ini di usia yang tidak muda lagi, ini mungkin kalau misalkan mereka dapat medali emas Olimpiade ini adalah barangkali gelar bergengsi terakhir yang bisa dia raih. Dia kan adalah pemain dengan gelar terbanyak ya, di Barcelona mendapatkan gelar, di Juventus mendapatkan gelar, di PSG pun juga mendapatkan gelar ya. Di timnas pun juga dia udah juara Copa America, juara Piala Konfederasi ya kan. Kalau misalkan dia dapat Olimpiade ini mungkin adalah akhir karir yang luar biasa ya bagi seorang Dani Alves. Tapi tidak mudah juga menghadapi Meksiko, karena Meksiko ini dengan kolektif mengadakan pemain kolektivitas dibangun oleh pelatihnya Jaime Lozano, ini bakal menjadi hal yang berat ya bagi Andre Jardine untuk bisa meramu skuad yang dia punya untuk bisa menandingi Meksiko, karena Meksiko ini kan tim yang main-main, mereka datang ke Olimpiade ini serius. Setelah tahun 2012 mereka meraih medali emas dengan mengalahkan Brazil yang masih diperkuat oleh Neymar. 2016 mereka kembali lolos, tapi sayang sekali mereka underperform, mereka tersingkir di fase grup. Makanya mungkin mereka mencari pembalasan dendamnya di sini ya, dimana mereka benar-benar saat bermain serius, mereka hanya kalah tipis saja dari tuan rumah dan bisa menang dengan skor yang lebih dari 3 gol ya. Bisa minimal 3 gol tuh mereka bisa menang. Ini udah bahaya juga nih ya sebenarnya striker-striker dari Meksiko ya. Kemudian kita lanjut ke pertandingan yang kedua, itu ada tuan rumah Jepang melawan Spanyol. Jepang bisa dibilang Jepang ini tim yang paling serius mempersiapkan tim ya, karena sebagai tuan rumah mereka pastinya ingin menjual prestasi yang maksimal ya di Olimpiade kali ini. Terbukti di fase grup mereka menyapu bersih seluruh kemenangan, satu-satunya tim yang berhasil meraih 9 poin ya di turnamen Olimpiade kali ini di men's football di pria. Kalau di women's kan itu hanya Swedia ya, kalau di men's itu hanya Jepang. Mereka berhasil mengalahkan South Africa sampai dengan skor 1-0, kemudian berhasil mengalahkan Meksiko tadi dengan 2-1, dan di pertandingan terakhir melawan Prancis ini lebih dahsyat lagi, mereka membantai dengan skor 4-0 ya. Jadi mereka mencetak 4 gol tanpa bisa dibalas sedikit pun oleh Prancis. Dan yang paling menjadi bintang ya di timnas Jepang kali ini itu pastinya adalah Takefusa Kubo, pemain yang sekarang dikontrak Real Madrid ini. Dia sudah mencetak 3 gol ya. Jadi sepanjang pertandingan fase grup dia mencetak gol. Masing-masing mencetak 1 gol. Kemudian juga masih ada Ritsu Doan, kemudian juga masih ada seorang Maya Yoshida sebagai kapten ya. Satu dari 3 pemain senior selain Wataru Endo dan juga Hiroki Sakai. Dan di perempat final kemarin Jepang agak susah payah juga ya untuk lolos ya, karena mereka melawan Selandia Baru. Mereka harus bermain imbang 0-0 sampai 120 menit, 0-0 skor kacamata, sampai akhirnya mereka bisa menang penalti 4-2. Tapi bisa dibilang Jepang ini salah satu tim yang paling konsisten juga ya, selain Brazil ya. Jadi wajar kalau misalkan Brazil Jepang bisa lolos ke semifinal, karena mereka dua tim yang paling konsisten. Saat ini yang paling menunjukkan hasrat untuk meraih medali emas Olimpiade. Akan bertemu dengan Spanyol ya. Spanyol ini juga performanya memang naik turun, jadi di awal belum sesuai ekspektasi yang diharapkan pecinta sepak bola. Padahal Spanyol ini udah membawa banyak sekali pemain intinya, termasuk 6 pemain yang kemarin main di Euro 2020 ya. Ada Pedri, ada Dani Olmo, ada Pau Torres, Mikel Oyarzabal, kipernya Unai Simon, dan Eric Garcia ya. Ditambah ada beberapa pemain top juga seperti Marco Asensio, ada Dani Ceballos juga, kemudian ada Carlos Soler ya, dan juga ada Jesus Vallejo ya yang jadi kapten. Tapi di pertandingan pertama fase grup mereka hanya main imbang seri melawan Mesir ya 0-0.
kemudian mereka di pertandingan kedua baru bisa menang, tapi itu pun dengan skor tipis aja lawan Australia 1-0. Di pertandingan ketiga mereka ditahan imbang Argentina ya 1-1, tapi itu bisa meloloskan mereka ya sebagai juara grup C. Tapi di babak final Spanyol ini benar-benar menunjukkan kekuatan aslinya. Mereka mengamuk dengan mengalahkan Pantai Gading setelah 90 menit dari 2-2. Mereka berhasil mencetak 3 gol, di mana akhirnya mereka menang skor 5-2. Rafa Bir cetak hat-trick, ditambah ada 1 gol dari Dani Olmo yang ada mencetak gol juga, dan Mikel Oyarzabal. Jadi Spanyol ini kelihatan bahwa mereka ini telat panas ya, tapi Spanyol tetaplah Spanyol. Jepang tidak bisa menganggap remeh. Jepang dengan mungkin dengan Jepang ini menggunakan daya juang yang Spartan ya, melawan Meksiko yang secara individu lebih unggul. Ini patut dinantikan, yang menarik juga ya pertandingan kali ini. Untuk skor sendiri untuk Meksiko melawan Brazil, mungkin gua akan ya bisa dibilang 3-2 ya untuk Brazil ya. Ini saat gue rekam ini pertandingan Meksiko Brazil sedang berlangsung, jadi gue sampai kali belum tahu skornya berapa saat sementara, tapi untuk prediksi gue 3-2 Brazil menang. Untuk Jepang melawan Spanyol, gue menghasilkan Spanyol ya, karena sekian individu pasti mereka unggul ditambah pengalaman, dan ya 2-1 lah untuk Spanyol lah. Jadi nanti final bagi melawan Spanyol ya. Gue Jepang melawan Meksiko, tapi apapun itu pastinya ini adalah tim yang paling konsisten, tim yang memang layak untuk masuk semifinal, paling konsisten dan paling bisa lah untuk ya, pengalaman mereka banyak di sini lah. Oke. Itu aja, sekian video preview gua kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan boleh berkenan juga untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Gio cabut. Bye.